semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau bikin konten yaitu Q&A. Sebenarnya aku kemarin itu bikin pertanyaan konten apa aja yang harus aku buat nih. Di situ tuh ada slip-slip pertanyaan-pertanyaan juga, dan pertanyaan-pertanyaan ini memang banyak banget ditanyakan oleh followers Instagram aku, dan mungkin pertanyaan buat teman-teman semuanya yang pada pengen jadi pramugari. Nih ada pertanyaan dari Cilda_Ramadhani. Oke, katanya kalau jadi pramugari itu perlu mengeluarkan biaya yang besar. Apa benar Kak? Katanya gitu. Oke, aku mau ngejawab nih ke teman-teman semuanya. Sebenarnya please banget nih buat teman-teman semuanya, jangan sampai ketipu. Kalau misalkan kalian ngelamar pekerjaan ke perusahaan atau ke maskapainya langsung, aku jamin gak akan ada pengeluaran biaya atau mereka itu meminta biaya. Ya mungkin aku nggak tahu ya, mungkin memang ada perusahaan yang meminta biaya pendidikan seperti itu, tapi di perusahaan saya sendiri dan setahu saya banyak banget perusahaan yang sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun. Kalian mesti ingat ya, tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi saya pun kan emang gak sekolah pramugari ya, saya langsung melamar ke maskapainya tersebut, dan alhamdulillahnya saya diterima, dan saya tuh disekolahkan oleh maskapainya ini gitu, sehingga saya mendapatkan materi-materi untuk menjadi seorang pramugari. Oke gini guys, kalian bisa cek video aku di video ini. Jadi manfaat sekolah pramugari sama tidak sekolah pramugari, kalian itu sebenarnya yang memilih kalian mau masuk ke sekolah pramugari atau tidak. Nah kalau misalkan kalian mau masuk ke sekolah pramugari agar memudahkan kalian menjadi pramugari, itu memang kalian harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kalian memilih langsung melamar untuk menjadi pramugari ke perusahaannya ini, kalian sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Aku pun tidak sama sekali keluar uang waktu aku dulu mau jadi pramugari. Jadi singkatnya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya, itu untuk jadi pramugari itu nggak butuh biaya sama sekali. Please kalian jangan sampai ketipu. Kalau misalkan ada pemungutan biaya, itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Mungkin kalau sekarang mungkin ada biaya registrasi atau apa, itu aku nggak tahu. Cuman setahu aku sampai saat ini itu di maskapai manapun tidak memungut biaya. Kecuali kalau misalkan memang kalian sudah melamar ke maskapai A dan maskapai A bener-bener lihat daftarnya nih, emang kita tuh membutuhkan biaya untuk sekolah dan lain-lain untuk apapun itu, biaya untuk apa itu mungkin kalian bisa percaya. Please guys, kalian jangan sampai ketipu pokoknya. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya dari Faradiba_KH. Katanya apa pramugari cuman harus menguasai bahasa Inggris aja Kak? Bahasa yang harus dikuasai oleh pramugari itu ada dua, yang harus ya di semua maskapai tahu aku di Indonesia. Itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar. Tapi kalau misalkan kalian punya bahasa yang lainnya, mungkin bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Belanda mungkin, go ahead, itu sangat banget membantu kalian, aku jamin. Itu kalau misalkan kalian bisa menguasai banyak bahasa, kalian pasti nggak akan stuck di Indonesia aja. Kalian bisa ngelamar ke luar negeri, ke maskapai-maskapai besar, dan ke maskapai-maskapai yang pasti benefitnya banyak untuk kalian. Nah, buat kalian yang mungkin masih sekolah, pokoknya kalian tuh harus belajar banget bahasa Inggris. Nih kalau misalkan aku balik lagi ke masa-masa sekolah, aku pengen banget belajar bahasa Inggris gitu. Aku tuh pengen banget belajar bener-bener, aku menghafal bener-bener, aku bener-bener lakukan dengan benar. Kenapa aku sekarang, kalau misalnya kalian yang ikutin Instagram aku, kalian pasti ngeliat kan postingan aku sekolah yang mengajarkan aku bahasa Inggris gitu, lebih bagus lagi. Jadi aku memang sekarang sekolah di tempat les gitu, di Wall Street. Sekarang aku bener-bener kayak mau meningkatkan bahasa Inggris aku. Nanti kalau misalnya aku udah bener-bener bagus banget, udah levelnya udah tinggi, mungkin aku bisa belajar bahasa-bahasa lainnya. Dan buat kalian nih yang udah punya kemampuan bahasa-bahasa lainnya, bahasa Arab mungkin, bahasa Mandarin, bahasa Chinese, bahasa Korean mungkin, yang suka nonton Korea, itu sangat membantu kalian. Percaya deh sama aku, kalian pasti akan move
ke seluruh dunia. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih, ini tuh kayak lebih tolong ceritain dong Kak, gitu kan. Kayak tolong ceritain Kak pertolongan pertama saat keadaan darurat yang ada di kabin katanya. Ini pertanyaan dari _Riris Sagita. Oke guys, kalian bisa bayangin kan kalau misalkan kita terbang di kota A ke kota B gitu. Misalkan kita kayak terbang dari Jakarta ke Jayapura. Nah, sedangkan penerbangan dari Jakarta ke Jayapura itu jarak tempuhnya itu adalah 5 jam penerbangan. Nah, selama 5 jam itu, kalau misalkan amit-amit kita ngehadapin hal darurat, seperti misalkan ada ibu hamil yang tiba-tiba kontraksi dan misalkan dia mau melahirkan gitu. Terus misalkan ada penumpang yang tiba-tiba mimisan gitu. Terus misalkan ada di pesawat selama 5 jam itu ya, ada penumpang yang muntah-muntah, dia pusing, dia sakit gitu, sampai pada akhirnya dia kolaps, dia pingsan gitu. Apa yang harus kita lakukan dan lain-lain. Misalnya ada yang heart attack, ada yang penumpang yang sakit jantung. Nah, kalian bisa bayangin gak guys, kalau misalnya selama 5 jam penerbangan itu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya memang pilot akan bisa melakukan pendaratan darurat di kota yang kita lewatin gitu ya. Misalnya kita terbang dari Jawa tuh kan ngelewatin beberapa kota tuh kan, misalnya ada Kalimantan, ada Sulawesi, langsung ke Papua gitu misalkan. Misalkan kita di atas Kalimantan, ada penumpang yang merasakan heart attack atau serangan jantung. Nah, untuk menghadapi penumpang yang serangan jantung itu kita harus melakukan pertolongan pertama. Jadi guys, kenapa kita itu harus sekolah? Karena sekolahnya itu. Sekolahnya itu sebenarnya banyak banget, dan salah satu sekolahnya itu adalah kita melakukan pertolongan pertama atau first aid itu kepada penumpang. Nah, yang melakukan itu siapa? Yang melakukan itu adalah kita sebagai pramugari gitu. Jadi untuk melakukan pendaratan darurat itu kan membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit atau mungkin bisa 20 menit gitu. Nah, kalau misalkan ada penumpang yang kena serangan jantung, masa kita harus nunggu dia sampai 20 menit gitu? Yang ada, amit-amit dia bisa meninggal kayak gitu. Nah, kita sebagai pramugari, kita tuh diajarkan untuk melakukan pertolongan pertama kepada penumpang-penumpang kita itu gitu loh guys. Treatmentnya seperti apa? Itu panjang banget dan setiap penyakit itu punya treatmentnya masing-masing. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan lagi dari Alexander.sagala.50. Kakak, pramugari itu maksimal usia pensiunnya itu berapa? Pramugari itu pensiunnya tuh di usia berapa gitu. Sebenarnya ada beberapa maskapai yang hanya menjadi pegawai kontrak gitu, dan ada juga beberapa maskapai yang dia itu diangkat menjadi karyawan gitu. Kalau misalkan untuk menjadi yang karyawan, aku nggak tahu ya usianya sampai berapa. Setahu aku sih sampai usia 40-an gitu. Tapi ada juga yang 50 selama performance-nya masih bagus, dia masih bisa terbang gitu. Tapi kalau ada beberapa maskapai juga yang sebenarnya dia tidak ada pegawai karyawan, jadi dia tuh kayak pegawai kontrak gitu. Dan ya selama kontraknya masih bisa diperpanjang, dia akan tetap terbang gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya nih, Mbak, kalau misalkan dia mau nikah gimana ya? Itu tergantung ke kebijakannya maskapainya sendiri-sendiri ya guys. Jadi ada perusahaan yang memang mengizinkan pramugarinya itu menikah dan punya anak. Ada juga perusahaan yang tidak mengizinkan. Kalau misalkan kamu mau nikah, kamu bisa keluar dari maskapai saya gitu. Jadi kalau untuk masa pensiun sih, untuk di perusahaan yang tidak ada karyawan tetap seperti itu. Kalau nggak salah itu selama masih bisa kayak umur 35, 40 gitu, selama masih bagus performance-nya ya why not? Tapi kalau misalkan ada perusahaan yang karyawan tetap, kalau nggak salah sih umur 50 atau 40 tahunan ya. Pokoknya selama usia kalian 35 tahun ke bawah kalian masih aman kok. Tapi kalau misalnya jadi pramugari ya nggak sih? Emang sampai usia 40 kalian masih mau terbang? Kalau aku sih nggak mau ya. Aku mau ngerawat suami dan anak-anakku nantinya. Oke, dan ada pertanyaan dari Dewi RTH. Katanya, kakak, aku mau tanya, kalau misalkan kita mau daftar jadi pramugari, ada tes keperawanan atau tidak? Oke, Dewi, kita kan tes kesehatan tuh pas mau masuk. Jadi sebelum kita masuk ke training pramugari itu kita harus tes dulu nih, tes kesehatan dulu kan. Nah, tes kesehatannya itu kita memang kayak dilihat nih seluruh badan kita tanpa baju sehelai pun gitu. Kita dilihat sama dokternya perempuan gitu. Dia ngelihat kita punya tato atau enggak, kita punya cacat atau enggak gitu. Terus kita punya tindik atau enggak. Jadi sama dokternya tuh dicek semuanya.
Tapi kalau misalkan masalah keperawanan tidak ada tes itu, tapi tes-tes yang lainnya sangat dicek ya, kayak tes jantung, tes gigi, tes mata, dan tes lain-lainnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya, karena biar nggak panjang ya durasinya, ntar kalian bosan. Ada pertanyaan dari Faisal 09_. Kak Hexa, apa jadi pramugari itu harus cantik dan pintar berenang, katanya gitu. Oke. Gini, kalau jadi cantik sih sebenarnya relatif ya, semua cantik itu relatif, dan cantik itu sebenarnya bisa dirawat dan bisa ditunjang gitu loh. Maksudnya kalau kalian rapi, kalian yang wangi, kalian punya attitude yang baik, kalian pasti terlihatnya cantik kayak gitu ya. Dan kalau misalkan di pertanyaannya ini bisa berenang atau tidak, jadi guys, memang kalian itu harus bisa berenang. Walaupun pada saat emergency, pada saat kita tes emergency dan lain-lain, kita itu pakai pelampung gitu. Walaupun pakai pelampung, kita juga harus berenang gitu, harus pintar berenang, karena kalau misalkan in case emergency kita melakukan pendaratan darurat di air, kita itu harus bisa menyelamatkan penumpang-penumpang yang lainnya ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa berenang ya gimana gitu. So, kalau misalnya masalah standar kecantikan itu relatif. Semua perempuan itu cantik dengan inner beauty-nya masing-masing. Dan untuk yang bisa berenang, ya jawabannya tentu kalian harus bisa berenang. Kalian gak mesti jago, tapi yang penting kalian bisa berenang ya. Nah oke, segitu aja Q&A yang bisa aku sharing di video aku kali ini. Nanti aku bikin lagi Q&A di konten aku selanjutnya. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton, makasih banyak. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe video aku ya. Dan YouTube aku. Jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian nih yang pada pengen jadi pramugari. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum.